Shalom, selamat pagi. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang motivasi memberi sedekah. Dibuka di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Kalau yang bawa Alkitab konvensional, Alkitab buku, boleh digaris tuh, kewajiban agamamu, ditandai, dikasih stabilo kalau ada. Di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Garis bawahi lagi kata penting, orang munafik. Di rumah-rumah ibadah, di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut Ulangan 15, 7 sampai 11. Jadi sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikianlah, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bapak Ibu Saudara, ini ditulis di dalam perjanjian lama bahwa ada beberapa orang miskin di sekitaran orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, ternyata di zaman Yesus, udah jauh tuh dari zaman Kitab Ulangan ditulis. Di zaman Yesus juga banyak orang miskin. Mereka ditindas, mereka dijajah sama Roma. Mereka ditindas, bahkan kalau kita belajar tentang pemungut cukai ya kan. Pemungut cukai di situ ya orang sebangsa orang Yahudi juga, tapi mereka suka memeras, mengambil lebih daripada apa yang harus diambil. Jadi banyak sekali orang miskin di zaman Yesus. Bagaimana dengan di zaman kita? Apakah masih ada? Ada, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tidak memiliki keberuntungan seperti orang-orang biasanya atau orang-orang yang butuh uluran tangan kita, banyak. Kita harus memberi sedekah. Tapi pertanyaannya, motivasi kita apa? Di zaman Yesus, ingat, ada peristiwa ketika ada seorang wanita. Dia bawa minyak yang mahal. Dipecahkan di kaki Yesus. Diurapi kaki Yesus dengan minyak itu, dia lap sama rambutnya. Murid-muridnya ngomong gimana? Woi, Bu, gitu mungkin pakai bahasa saya. Ngapain nuan gitu? Nggak usahlah lebay gitu mungkin bahasa saya ya kan. Mending minyak itu dijual, dikasih ke orang-orang miskin, ke janda-janda
yang ada sekitar kita. Minyak tuh mahal, sayang mbak, cuman diurapi ke kaki Yesus lalu diseka pakai itu. Murid-muridnya enggak setuju. Itu tindakan pemborosan katanya. Tapi perempuan itu tahu siapa yang dia layani. Lalu Yesus ngomong gimana? Jawabnya ke murid-muridnya, benar juga ya, sayang nih. Kas kita berapa Yudas? Udah habis kah? Ngapain sih kau ngurapin aku? Enggak. Yesus tahu ketulusan wanita ini. Dia bukan sedang buang-buang minyak, bukan. Dia tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya. Jawab Yesus begini, orang miskin selalu ada di sekelilingmu. Jangan salahkan perempuan ini. Ada orang miskin di sekitar kita. Orang yang mungkin tidak seberuntung kita gitu. Oke, lanjut. Dasar tujuan motivasi memberi. Yang D upah sorgawi, yang E tips dalam bersedekah. Langsung lanjut. Nah yang pertama, ada orang yang memberi karena menganggap itu tugas, gak bisa dihindarkan. Orang ini memiliki pemahaman bahwa orang miskin sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan di hadapan Allah. Wah, benarkah? Benar. Apa bedanya suap sama kado? Nah, sama-sama memberi orang. Ayo, sebelum kita bahas ke sini. Apa bedanya suap sama kado? Kalau suap, ayolah Pak, damailah kita. Pak tolonglah aku, pindahkanlah aku, gak usah aku di tempat yang terpencil nih, susah aku ngajar di tempat terpencil. Suap itu memberi sesuatu mengharapkan ada timbal balik. Bapak saudara lihat ada iklan rokok di jalan yang tulisannya begini. Saya suka baca iklan-iklan itu kadang-kadang nyentil juga Wah benar. Katanya bisa, tahu-tahu gak bisa. Iya bisa. Tahu-tahu gak bisa, coba tengok ada. Katanya bisa bantu, bisa. Oh saya bisa, tahu-tahunya gak bisa. Kecewa, udah nyuap, kecewa. Itu memberi juga, tapi beda dengan kado. Kalau kado, kado itu kita ngasih ke orang karena dia mungkin ulang tahun atau ya kita berusaha kalau ngasih kado itu dia suka gitu loh. Jangan ngasih kado enggak suka, misal saya kasih kado ke istri saya yang istri saya enggak suka gitu. Misal saya kasih kado makanan, biar dia kan nanti enggak suka, biar aku yang makan. Nah itu namanya enggak tulus ngasih kadonya. Biasa orang yang ngasih kado itu ya tulus supaya dipakai, supaya ya orang yang diberi kado itu suka gitu. Apalagi kadonya lalu dipakai, lihat oh ya itu kado dari aku, dipakai oh puji Tuhan berarti dia suka. Beda, kado sama suap beda. Nah bagaimana dengan sedekah? Yuk kita lihat. Ingatlah jangan kamu melakukan apa? Kewajiban agamamu. Tadi saya suruh garis bawahi. Kewajiban agamamu ini dalam bahasa aslinya itu diaikosune. Artinya righteousness. Nah itu bahasa Jawanya. Artinya lagi kebenaran. Ada ditulis Matius 5 ayat 20, coba dibuka. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu, di garis bawahi hidup keagamaanmu itu juga diakosune. Righteousness, kebenaran, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di pasal 5 ini di khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran moral, jangan berzina, ya kan, jangan mencuri, jangan mengingini. Tapi yang dibaharui, kalau kemarin kita belajar kalau berzina mungkin di dalam perjanjian lama itu hanya kontak fisik, tetapi Tuhan Yesus memperbaharuinya, memikirkan aja itu sudah berzina. Nah, di pasal 6 Yesus juga mengajarkan tentang kebenaran, tapi tentang kebenaran ritual agama yang sering kita lakukan. Makanya orang Farisi ketika masuk di gereja,
Nah, masuk di gereja nih. Sinagog waktu itu, bukan gereja. Lalu dia menghadap ke Allah. Ya Tuhan, saya udah berpuasa 3 kali seminggu. Saya udah bersedekah. Saya udah melakukan segala perintahmu. Tidak seperti orang di belakang saya, pemungut cukai. Dia orang jahat. Banyak orang yang merasa kehidupan agamawinya itu lebih benar daripada orang lain. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya juga. Pedang bermata dua. Bapak Ibu Saudara, ketika di gereja, doanya malaikat aja ngeri. Bagus benar doanya ya. Tertata rapi, puitis, romantis sama Tuhan. Bukan artinya saya bilang gak boleh doa sebagus itu. Enggak, bukan. Artinya jangan sampai itu cuman ritual aja. Doanya bagus ketika memuji menyembah Tuhan. Semangat, girang, bersorak-sorai. Oh. Ketika doa berbahasa roh sampai tumbang. Kepenuhan. Pulang ke rumah istrinya ditempeleng. Pulang ke rumah anaknya ditendang. Ke kantor, wah dia sebagai bos yang jahat. Gak sepaham dong. Jadi itu harus seimbang. Antara kebenaran kehidupan religius dengan kehidupan moral. Jangan berzina, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Jangan sampai orang memandang kita, sampai ada orang apatis yang bilang begini, Pak, gak usah aku ke gereja. Wah, ngapain? No, di gereja dia WL. Tapi ketika berdagang, oh Pak, nipunya tuh, masalah. Harga 1.000 dinaikkan jadi 50.000, buset. Dia dagang tuh nipu Pak. Tapi kalau ke gereja paling rajin. Saya nih, dagangan saya ndak nipu. Saya bagus. Saya bisnisnya bagus, jujur-jujur aja. Saya tetap percaya Yesus Pak, tapi saya tidak mau ke gereja. Malas aku nengok orang-orang kayak gitu. Nah, orang yang seperti ini, moralnya menurut dia baik. Dia gak mau datang ke gereja karena katanya di gereja lebih jahat dari dia. Padahal ketika dia sudah menilai seperti itu, dia tidak lebih baik dari orang yang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, kalau datang ke gereja karena sesuatu yang ada di gereja ini, kita ke GBI karena orang-orangnya baik-baik, orang-orangnya suka nolong. Ketika Bapak Ibu Saudara ke gereja dan semua harapanmu itu gagal, orang di gereja enggak peduli sama kamu, orang di gereja cuek sama kamu, lalu kamu bilang, Tuhan aku enggak akan ke gereja lagi, orang gereja itu jelek semuanya. Makanya kalau ke gereja itu cari Tuhan, bukan cari yang lain. Amin. Apalagi sedekah nih, nanti kita tengok. Jangan kita sedekah lalu kayak orang yang pertama itu hitung-hitungan sama Tuhan, kayak poin Telkomsel. Kalau beli 100.000 dapat berapa poin? Tuhan, hari ini aku udah sedekah loh sama orang ini, aku sedekah 100.000. Poinku berapa Tuhan? Catat bah, Anang lupa. Itu orang yang pertama. Lanjut Om. Orang yang kedua, orang memberi karena gengsi, mementingkan martabat harga diri, hanya memberi ketika banyak orang lihat, cari pujian, cari penghormatan. Jika tidak ada yang memuji jadi sedih, marah, gak puas, bahkan gak memberi. Lihat ini, saya cari gambar ini. Yang satu beri duit sambil ngasih tahu, yang satu beli dengan ketulusan. Saya nggak tahu Bapak Saudara, kita pernah di posisi ini apa enggak. Yang jelas hal seperti ini itu tidak baik. Yang ketiga, dasar dan tujuan memberi. Orang memberi didasari karena kasih, belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Orang ini memberi tanpa pamrih.
Sebelum ke 2 Korintus 8 ayat 9, kembali ke ayat yang kedua tadi Om. Matius 6 ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Bapak Ibu Saudara, kata munafik di situ hipokrit. Hipokrit itu dipakai di dunia teater. Biasa orang teater tuh suka pakai topeng atau memerankan dirinya yang tadinya enggak bisa kungfu, tiba-tiba di film itu bisa kungfu. Yang tadinya di film itu dia perannya antagonis, perannya suka marah-marah. Mungkin perannya juga pelakor. Laris film-film kayak gitu di Indonesia. Benar enggak? Iparku mautku. Wah. Tuh judul film-film di bioskop. Saya sih belum nonton. Enggak tahu yang udah nonton. Pokoknya film-film yang rumah tangga yang layangan putus. Nah, enggak tahu. Itu hanya peran Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ketemu di kehidupan aslinya, dasar kau ya pelakor katanya. Padahal dia main film. Ada orang-orang yang kayak gitu. Padahal dia enggak gitu loh. Hanya memerankan. Nah, hipokrit itu seperti itu. Nah, orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang memainkan peran, tetapi itu di film. Kalau di dalam kehidupan nyata, wah. Bayangkan Bapak Saudara. Kita dikasih duit, tapi kalau kita enggak milih dia, udah. Ada sesuatu. Kita dikasih kebaikan, tapi harus ada timbal balik. Orang-orang munafik yang ada di dalam kehidupan sekitaran kita, itu biasanya memberi dengan tidak tulus. Tapi di poin yang ketiga tadi, kita lihat contohnya yang 2 Korintus 8 tadi Om. Kita bandingkan dua contoh yang berbeda antara orang yang munafik sama yang enggak. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini jemaat-jemaat di Makedonia ini sedang memberi. Kalau Bapak Ibu cerita baca nanti satu pasal, mereka tuh jemaat yang berkekurangan, tapi mereka memberi dengan kerelaan hati dan akhirnya terkumpul untuk membantu sebuah pelayanan yang Paulus minta di luar ekspektasi Paulus. Jadi dari pelajaran ini tidak perlu kita menjadi orang kaya dulu baru kita memberi sedekah. Sedekah tidak dinilai dari uangnya. Amin. Oh iya, bahkan bisa kita bersedekah bukan uang. Mungkin kita bisa menolong dengan cara yang lain. Tidak hanya dengan uang, Bapak Saudara. Lanjut. Nah, ini ada upah. Cerita upah itu selalu ada di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau Bapak Ibu sudah buka nanti ayatnya itu banyak. Yesus mengajarkan untuk melakukan kehendak Bapa dengan tulus hati, tidak hanya terfokus pada upah. Upah bukanlah prioritas utama, tetapi melakukan kehendak Bapa dengan penuh kasih dan kerelaan tanpa mengharapkan balasan. Coba dibuka Matius 20 ayat 11 sampai 16. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut pada Tuhan itu. Ini tentang cerita upah pekerja sehari, yang masuk pagi, yang masuk siang, yang masuk malam, upahnya sama sedinar. Lalu lanjut, katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja sejam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat, menanggung panas terik. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dia protes, upahnya kok sama sih Tuhan? Tuhan, saya udah 40 tahun jadi Kristen.
Saya sering memberi sedekah pada orang, tapi hidup saya kok gini-gini aja Tuhan. Kok saya lihat orang-orang yang di sana, udah, yang gak pernah beri sedekah, dia aman-aman aja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, boleh tidak memberi sedekah? Boleh gak? Boleh. Asal tidak menerima yang baik dari Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah kita tidak menerima yang baik dari Tuhan? Atau hanya kebaikan Tuhan kita nilai dengan uang, harta, warisan, atau yang lain? Atau kebaikan Tuhan hanya dengan yang fana? Kesehatan, bisa bangun pagi, itu kebaikan Tuhan. Tuhan baik bagi semua orang. Bulan lalu kita belajar bahwa semua orang yang di bawah matahari ini sama-sama kena matahari, sama-sama kena hujan. Tapi Tuhan hanya menunjukkan jalan kepada orang yang murah hati. Firman Tuhan itu dikutip lagi waktu acara ucapan syukur di rumah Pak Alek. Bapak Ibu Saudara, kita percaya tidak ada di sini yang tidak pernah menerima kebaikan Tuhan. Saya khotbah semalam di ibadah youth. Saya putar beberapa film yang menunjukkan bahwa anak-anak muda ada yang mau bunuh diri, tidak menerima dirinya, tidak menghargai apa yang Tuhan beri, selalu membandingkan dengan orang lain, ingin menjadi orang lain bukan diri sendiri, tidak menghargai apa yang Tuhan beri, ujung-ujungnya dia mau bunuh diri. Saya tanya di anak muda, ada yang mau bunuh diri seperti film tadi? Ternyata ada, Bapak Ibu Saudara. Ada yang gak terima dengan dirinya, ada yang tidak terima dengan kehidupan ini, ada yang protes kenapa saya dilahirkan dari keluarga bukan presiden. Kenapa saya tidak dilahirkan dari keluarga bangsawan yang serba ada? Kenapa saya serba kekurangan? Saya kasih kesaksian Bapak Saudara. Saya ini anak sedekah. Paham? Artinya anak sedekah, saya saksikan. Kuliah saya, S1, S2 saya itu dibiayain orang, dibiayain gereja, dibiayain Tuhan melalui orang-orang baik yang mengadopsi saya. Makanya beberapa tahun yang lalu sekarang enggak ada di rumah. Ada beberapa anak yang kita biayai, kita sekolahkan di Putusibau. Kalau yang mau benar-benar sekolah, bukan cuman ke Putusibau lalu cari cowok, pulang kampung lalu nikah. Udah. Saya ini anak sedekah, Bapak Saudara. Kalau saya enggak disedekahi sama sebuah gereja yang di Jakarta, saya mungkin enggak sekolah, enggak kuliah. Karena kedua orang tua saya, posisi waktu saya lulus SMA, ekonomi hancur. Papa saya dipecat dari pabrik waktu itu. Ada mama saya memberikan uang saku dari pesangon papa saya. Pesangon papa saya tahun 2008 itu 25 juta. Saya dikasih uang untuk berangkat ke Jakarta waktu itu 1 juta apa 2 juta gitu. Sisanya mereka buka warung di rumah. Tahun 2008, 25 juta. Saya anak sedekah, Bapak Saudara. Artinya saya tahu diri, saya adalah orang yang dikasih anugerah ketika bisa sekolah. Jadi enggak mungkin saya enggak sedekah, enggak mungkin saya enggak berbuat baik sama orang. Adakah di tempat ini yang tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan? Kalau kita merenungkan 1 menit aja, terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam diri kita, amin. Gak bisa kita balas. Kalau ada anak muda semalam yang mungkin mau bunuh diri lalu bilang, Tuhan itu jahat Pak, Tuhan itu gini, itu artinya kamu yang gak sadar bahwa Tuhan itu terlalu baik sebenarnya. Lanjut. Upah sorga itu ada kelegaan, kepuasan di dalam Tuhan. Jadi upah kita bukan kita nabur mobil lalu dapat mobil, enggak gitu ya Bapak Saudara ya. Bukan kayak main judi, undian. Tuhan, saya udah kasih persembahan segini sama Tuhan tiap bulan. Kok Tuhan begini? Itu namanya itu tidak memberi yang terbaik.
Tapi muncul pertanyaan di komsel, Pak, apakah kita salah mengharapkan taburan kita? Tidak ada yang salah mengharapkan apa yang kita tabur. Semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Tapi jangan sampai motivasi kita ketika kita menabur, kita pikirkan, Tuhan pasti begini-begini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan jauh lebih tahu seberapa banyak akan memberkati kita. Amin. Yesaya 58. Nah, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering loh. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang gak pernah mengecewakan. Ini upah dari Tuhan. Lanjut. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini janji Tuhan. Upahnya. Pertanyaannya. Ada misal di sini yang lagi ngekos, dengar ayat ini janji dari Tuhan kan? Ketika berdoa lihat kanan kiri nggak ada yang mau bantu tolong untuk bayar kosnya udah 3 bulan. Keluar dia dari gereja. Lalu disambut. Ngapa mukamu muram? Nuan punya masalah kah? Nuan pasti belum bayar kos kan? Iya, kok Nuan tahu? Saya anak bapak kos yang di rumah Nuan, makanya aku tahu Nuan belum bayar. Nah, lalu dia bilang begini, tenang, ku bilang sama bapakku, nggak usah Nuan bayar, tenang, aku lihat Nuan baik, dah tenang. Pertanyaannya saudara, lebih menyegarkan janji dari manusia atau janji dari Tuhan yang tadi? Ayo, rasa-rasanya Tuhan langsung menjawab doa saya nih, rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya nih, inilah jawaban Tuhan kayaknya nih. Ketika saya mau mengambil S2, saya doa sama Tuhan. Waktu itu saya sudah pacaran sama calon istri saya, jarak jauh kami. Kami pacaran lama Bapak Saudara. Dari 2011 sampai 2014 akhir. Itu jarak jauh, long distance 4 tahun. Tapi saya bilang sama calon istri, saya bilang, aku mau sekolah lagi mumpung aku di Jakarta, aku bilang. Baru aku nanti ke Putu Sibau, ngagak Nuan. Nah, tapi dulu gak bisa bahasa Hulu kan, gak tahu ngagak Nuan gitu. Nanti aku kandau lah ke Putu Sibau, aku bilang. Tepat saya ke Putu Sibau itu 2015 tanggal 1, saya berangkat dari Jakarta, pas yang lainnya lagi semangat tahun baru, saya udah ke Putu Sibau. Karena waktu itu penerbangan murah tanggal 1. Karena yang lain masih hura-hura, saya udah berangkat ke sini. Saya waktu S1 itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya kepengen lanjut S2, tapi saya nggak tahu saya harus bayar pakai apa. Sementara waktu itu saya masih ikatan dinas S1 saya dengan gereja yang sedekahin saya, yang ngadopsi saya. Saya membantu pelayanan di situ. Saya bilang sama Ibu Gembala, Tante, saya mau lanjut S2 Tante. Oh iya bagus gitu, doa aja gitu. Kupikir ya kan namanya harapan-harapan. Oh iya lanjut ya dan nanti kita lanjut. Enggak. Tante enggak bilang gitu. Ibu Gembala saya itu. Ibu Gembala saya itu suaminya orang Batak, Yohanes Marbun almarhum. Ibunya ini orang Chinese tapi Chinese Jawa. Nah ibu ini bilang, dah Dan doa aja dulu. Saya doa. Ternyata beasiswanya bukan dari Ibu Gembala ini, dari tempat yang lain. Dari Ibu
ibu juga yang saya kenal di tempat persekutuan tempat saya melayani, yang saya nggak ngomong sama dia. Lalu dia datang. Saya ada melayani ibadah persekutuan hari Jumat. Jadi kalau pagi saya pelayanan di gereja saya, siang di gereja ibu yang biayain saya S2 ini, sore di gereja pusat. Jadi 3 kali saya dalam 1 minggu itu. Nah, lalu ibu yang di persekutuan ini pas hari Jumat, ada persekutuan doanya, dibilang, Jordan, kamu udah lulus ya, udah wisuda ya? Iya. Lanjut yuk katanya. Lanjut apa bu? Kita bilang. Lanjut ya S2, terus gimana? Biayanya, mana ada saya biaya? Aku bilang gitu. Nanti ibu yang tanggung. Hah? Saya enggak ngomong sama ibu yang persekutuan, saya ngomongnya sama tante yang di gereja. Saya enggak tahu kalau tante ini ngomong saya pikir juga enggak ada sampai sekarang. Saya pikir itu Tuhan yang menggerakkan hatinya. Terkadang kalau kita berharap sama manusia, kecewa Bapak Saudara. Amin. Hanya sama Tuhan yang enggak akan kecewa. Kasih tahu kanan kirimu, berharap sama Tuhan. Lanjut. Terakhir nih kayaknya. Memiliki tugas tanggung jawab yang lebih besar. Ini cerita tentang 2 talenta, 3 talenta. Ketika rajin mengelolanya, semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan. Kita ditambahkan tanggung jawab yang lebih besar. Yang ketiga adalah hidup bersama Allah. Mazmur 23 ayat 6. Boleh dibuka Om. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita melakukan bagian-bagian kita dengan motivasi yang benar, Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Amin. Yang terakhir, tips untuk melakukan sedekah. Tips dalam bersedekah, pertama, ketika ada kebutuhan bagi orang yang perlu dibantu, di cross check dulu kebenarannya. Ini waktu itu dibahas di Komsel, mungkin kalau yang yang kejadiannya cepat gitu kan, mungkin kita pas di lampu merah melihat orang gelandangan atau apa, kita enggak banyak mikir. Tetapi ketika kita mau memberi lebih, kayak ibu gembala yang ngadopsi saya ditanya benar-benar, Jordan, kalau kamu udah masuk harus selesai, jangan enggak selesai tengah jalan, nanti kembalikan ya. Bahasanya begitu. Dia hanya menakuti saya, tapi saya bilang, saya memang mau kuliah bu, saya harus selesai memang. Enggak mungkin saya mulai enggak saya selesai. Lanjut, ambil waktu untuk mendoakannya terlebih dahulu, meminta tuntunan Roh Kudus. Ini sangat penting Bapak Saudara. Kita doakan dulu siapa yang mau kita bantu, kita doakan benar-benar supaya Tuhan juga menjamahnya. Yang ketiga, sangat baik jika dibicarakan bersama terlebih dahulu pasangan hidup, orang tua atau pemimpin jemaat. Benar Bapak Saudara, ketika kita sudah menikah, segala keuangan kita itu harus komunikasi sama istri gitu Pak. Jangan kayak mungkin saya sama istri saya, tiba-tiba saya beli tiket ke Kapadokia tapi enggak sama istri saya. Woi, itu ngapain? Aku lagi sedekah sama siapa? Sama cewek lain. Oh, itu bukan sedekah, itu namanya selingkuh Saudara. Harus ngomong. Jangankan hal yang begitu. Untuk ngasih ke orang tua aja, saya sama istri komunikasi. Nanti orang tua saya segini ya, orang tuamu segini ya. Itu harus komunikasi, karena harus terbuka Bapak Saudara. Apalagi membantu orang yang berkekurangan. 4, berilah sesuai dengan apa yang ada, jangan sampai meminjam. 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 12 dan 9 dan 7 boleh dibuka. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi begini. Saya pernah kejadian, saya saksikan juga di Komsel nih. Ada orang, bapak-bapak, ketika saya bersih-bersih di pekarangan di rumah mertua di Opung, ada datang pakai ya baju setengah lusuh lah. Lalu dia bilang, dia bawa surat, Pak tolong anak saya sakit di Singkawang, saya mau pergi ke sana gitu kan. Tolong saya enggak ada transport. Oh ya, benar ya Pak ya? Iya ini suratnya, saya udah minta tanda tangan RT. Oh iya, akhirnya saya kasih Bapak Saudara. Tapi saya enggak bisa kasih 500.000 tuh Pak, kebanyakan. Saya adanya segini. Oh iya enggak apa-apa. Udah saya kasih. Pulang dia, Opung datang. Mak, ada tadi orang kesini, orangnya ciri-cirinya begini. Oh tahu aku orang itu,
Jangan Tuhan kasih lagi. Wah, ngapa mak? Dia udah sering begitu, benar gak? Oh benar, ternyata sekeliling daerah Dogom itu sampai tempat ada toko yang di belakang Pak ini tahu, toko Naswa, itu ditungguinnya kalau gak dikasih. Wah, ternyata orang ini anaknya gak ada yang sakit, ternyata berusaha menipu kita. Oh lain kali enggak saya kasih. Saya bilang sama masnya, Mas, udah bilang aja sama Pak RT, nah enak aku Pak, nanti dia nungguin aku. Kalau ada suamiku sih enggak apa-apa, ini pas enggak ada suamiku dia nungguin di depan kalau enggak dikasih. Berulang-ulang, wah itu udah enggak benar tuh gitu. Nah ada orang-orang yang begitu. Makanya perlu kita berdoa dan berdiskusi dengan pemimpin rohani. Jangan sampai dua-duanya kena Bapak Saudara. Si pemberi merasa dirinya menjadi orang yang dibutuhkan, si penerima tidak melihat Allah lagi, jadi hanya mengandalkan, oh Nana kalau berasku habis aku tinggal telepon dia gitu. Oh Nana kalau aku kurang aku tinggal. Jadi ndak mengharapkan ke Allah lagi. Jangan sampai begitu. Mari kita menjadi orang-orang yang memberi sedekah dengan motivasi yang baik dan benar di hadapan Tuhan.